Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Luar biasa kita bisa kembali hadir dan saya bisa berkesempatan untuk hadir di Unpari yang memang dihadiri oleh para pemegang ininya lah, jagoannya lah dari sini yang memang aktor-aktornya lah, pendidik-pendidik kita di Unpari, dan kita punya narasumber yang luar biasa. Dan jangan lupa saya menggunakan kostum atau kemudian baju dari ARA yang memang nyaman untuk digunakan nih, apalagi mau lebaran biasanya ini menjadi baju favorit untuk dibeli. Nah, ini nanti bisa di searching, di googling, cari mereknya ARA. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang lumayan bagi saya juga masih bingung nih, soal bedanya saum dan siam. Jadi ini saya juga masih bingung membedakannya gimana nih ya. Nah, hari ini kita akan membahas memahami saum dan siam bersama dengan narasumber yang wah luar biasa deh, banyak. Beliau itu selain memang ustadz, kiai, terus kemudian beliau juga guru besar, terus kemudian beliau juga rektor. Jadi betul-betul cendekiawan Islam. Beliau sangat betul memahami dan bisa berkesempatan untuk sharing ilmu bersama kita pemirsa Kompas TV. Dan dihadiri oleh wakil rektor, dekan dan sebagainya di Unpari ini. Kita sapa terlebih dahulu yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI. Prof, apa kabar? Alhamdulillah Mas Sofa. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Saya masih bingung manggilnya Prof bisa, Kiai bisa, Ustadz bisa. Yang enak aja. Yang enak aja Prof. Siap. Prof, kita akan bahas soal memahami saum dan siam, betul ya? Betul. Baik, silahkan Prof dengan tausiahnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV dimanapun berada ya. Dan ini para warek ya, dekan dan Mas Nova tentunya ya, yang sangat saya hormati ya. Para ahli tafsir mengartikan ya, kalau saum itu hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kalau siam ya, itu menahan diri dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa dari mulai masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, artinya selama 1 bulan penuh. Makanya perintah Allah bukan suruh saum ya, tapi siam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Makanya diwajibkan kepada kamu untuk siam ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk siam, ya, bukan saum. Ini ya. Kenapa Mas Nova ya dan pemirsa Bandung TV ya? Kalau hanya saum, anak kecil juga bisa, ya, karena hanya menahan lapar, haus, dahaga ya dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau bagi yang dewasa yang keluarga yang menahan hubungan suami istri lagi ya di siang hari. Tetapi tadi ya, kalau siam tadi ya bukan sekedar menahan yang membatalkan puasa ya, tapi yang membatalkan pahala puasa ya. Ini yang mungkin agak berat ya. Saking beratnya, makanya yang bisa hanya orang-orang yang beriman. Makanya diperintah oleh Allah itu orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu. Tuh ya. Contoh misalkan lah Mas Sofa, kita iman kepada Allah. Allah itu pasti maha melihat. Kita pasti yakin betul dimanapun kita berada pasti dilihat oleh Allah. Apa mungkin kita masih mau selingkuh Mas Sofa? Betul. Kalau kita yakin betul bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Ya. Allah maha mendengar, apapun bisikan hati kita didengar oleh Allah. Apa mungkin kita masih bicara yang tidak bermanfaat? Ya, itu ya. Contoh lain, misalkan
iman kepada malaikat ya. Kita yakin betul bahwa kemanapun kita pasti bertiga ya, karena di kanan ada malaikat raqib, di kiri ada malaikat atid ya. Mungkin enggak kita masih tadi ya selingkuh kalau tahu persis ya di kanan kiri ada malaikat ya. Makanya iman tadi ya, makanya ya ayyuhalladzina amanu tadi, iman dulu ya. Setelah imannya betul baru mampu siap. Nah itu ya. Nah karena saking beratnya di situ ya, makanya setelah siam la'alakum tattaqun. La'alakum itu artinya mudah-mudahan. Karena memang sangat berat. Kalimatnya itu bunyinya la'alakum. Baik. Bukan lawajadu. Kalau lawajadu kan pasti ya. Ini mudah-mudahan. Nah, ahli tafsir mengartikan la'alakum ini mudah-mudahnya sangat kecil porsinya. Mungkin mohon maaf ya, kalau di persentase mungkin tidak sampai 10%. Hanya orang di Indonesia mungkin ada 100 juta yang betul-betul mampu siam paling 10 juta kan itu logikanya. Karena memang berat ya. Misalkan tadi ya bulan Ramadan kita berkelahi ya. Itu kan memang puasanya nggak batal. Pahalanya yang batal. Siamnya yang batal. Iya, siamnya yang batal ya. Bulan Ramadan kita ghibah ya. Saumnya nggak batal. Tapi pahala, ya siamnya jadi batal ya. Betul. Karena siam itu termasuk di dalamnya adalah yang membatalkan pahala puasanya. Jadi yang dapat hanya lapar dan haus saja. Betul. Begitu ya. Ini yang memang harus dipahami bagaimana sebetulnya tadi rangkaiannya ternyata harus iman dulu. Betul. Terus kemudian juga poin-poinnya bagaimana siam itu ditekankan ya. Betul. Jadi siam itu di dalamnya ada pahala dan kemudian siam itu lebih komprehensif selama 1 bulan. Dan terakhirnya memang yang ditekankan oleh tadi oleh Prof juga disampaikan bahwa mudah-mudahan, ada kata mudah-mudahan menjadi takwa. Begitu. Kurang lebih begitu. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya tentang bagaimana memahami saum dan siam ini. Di segmen 2 ada sesi bertanya dengan jamaah yang hari ini hadir. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami di segmen ini. Kita masih membahas tentang memahami saum dan siam, masih bersama dengan penceramah yang luar biasa tadi sudah disampaikan, membedakan saum dan siam. Akhirnya saya tahu nih bedanya bagaimana, dan kemudian para jemaah yang hari ini hadir juga memahaminya. Tapi di segmen ini memang kita akan buka, Prof, kita izinkan buka untuk bertanya penanya-penanya dari yang hari ini hadir. Ada yang mau bertanya? Boleh, Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor adalah sebagai orang tua kami, sebagai kiai kami, karena beliau sangat mumpuni baik itu dalam bidang pendidikan maupun di bidang agamanya. Kami yang akan kami tanyakan adalah ada beberapa yang memang selama ini merasa ada ganjalan di hati kami, yaitu adalah tadi dikatakan bahwa ada apa sih perbedaan siam dan saum. Itu dua-duanya memang membuat kami itu ada hal persepsi dari kami itu saum itu berarti kita menjalankan semua hal yang di bulan Ramadan terkait itu adalah bagaimana menahan makan dan lain sebagainya. Kemudian juga siam. Nah, siam ini Prof yang agak harus dipahami oleh kami adalah bagaimana Prof ketika kita ingin meningkatkan pahalanya gitu ya di bulan Ramadan melalui peningkatan nilai-nilai siamnya itu. Karena selama ini adalah kami berpikir bahwa saum siam itu mungkin sama, ternyata tidak gitu kan ya. Nah, mohon Prof untuk memberikan masukan atau kriteria-kriteria seperti apa sehingga kita menjalani siam
di bulan Ramadan itu bisa meningkat kepada ketakwaan yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya bagaimana bisa meningkatkan begitu ya Bu pahala-pahala di bulan Syam ini, karena memang tadi lumayan dalam, artinya perbedaan saum dan Syam. Akhirnya saya juga tahu nih perbedaan keduanya setelah tadi Prof. Didin Muhafidin menjelaskannya. Ada yang kedua bertanya boleh? Nah boleh Pak. Pertanyaannya sebutkan nama dan juga pertanyaannya seperti apa, nanti bisa dijawab oleh nanti penceramah kita. Jadi tadi sudah disampaikan ya beberapa poin yang memang penting. Silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pertama, Profesor menyampaikan terkait dengan perbedaan antara saum dengan siam. Saya pahami bahwa saum itu menahan diri dari hal-hal makan, minum, serta yang membatalkan puasa. Sementara berbicara tentang siam, bukan hanya membatalkan puasa, tetapi juga membatalkan pahala puasa. Nah, terkait dengan siam ini ada satu hadis yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsh. Tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Gitu. Nah, kenapa mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Karena mereka tidak bisa menjaga hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Gitu. Mungkin pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa itu, sehingga kalau kami sudah tahu hal itu, mudah-mudahan kami bisa menjaganya, sehingga kami puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga mendapatkan pahala puasa. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rodin yang menanyakan memang bagaimana caranya untuk juga tidak menghilangkan pahala begitu. Prof, silakan jawabannya dari dua penanya yang hari ini hadir. Baik, pertama dari Bu Eni ya, Bu Warek ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan siam kita? Ya pasti kita harus berusaha meningkatkan iman kita. Ya. Banyak dialui ya ayyuhallazina amanu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan iman kita ya? Sehatul iman bil amal. Ya, syahadatul amal bil ikhlas, yaitu ya. Kalau kita ingin meningkatkan iman, perbanyak amal. Dan kalau ingin amalnya sehat harus ikhlas. Jadi kita tadi ya, kita yakin betul pada Allah bahwa Allah pemberi rizki. Ya, kan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang justru akan membuat Allah murka kepada kita sehingga malah rizki kita jadi sulit. Karena yakin Allah pasti maha pemberi rizki. Ya, dengan yakin Allah maha pemberi rizki, kita tidak akan mengurangi timbangan, ya, tidak akan melakukan penipuan, tidak melakukan apapun. Karena yakin pasti Allah memberi rizki, misalnya. Tuh, ya. Kemudian misalkan tadi ya, kita yakin betul ya bahwa Allah akan memberikan pahala apapun yang kita lakukan, ya. Terutama terkait tapi apalagi di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan sedekah lebih utama? Ya karena yakin betul Allah pun melipat gandakan, ya. Nah, dengan kita sedekahnya lebih banyak, hanya kita amal kita lebih banyak, iman kita akan meningkat. Ya. Dengan iman meningkat otomatis insya Allah siam kita pun akan lebih terjaga. Dengan siamnya terjaga, langkah lakumnya kemungkinannya jadi lebih tinggi. Ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu ya. Ahli tafsir ini maksudnya yang takwa sederhana sekali ya, kepala itu. Mereka sepakat takwa itu cuma ada dua pengertian ya. Tidak akan pernah menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu kata kuncinya. Baik. Yang dari Pak Nufodin tadi? Baik ya. Ya ini ya, yang menghalangkan pahala puasa tadi ya.
kita mungkin di bulan Ramadan gibah ya pasti ya puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang Hilang. batal. Baik. Ya, yang jualan di bulan Ramadan ya dicampur yang yang busuk dengan yang baik, ya puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal. Ya, kadang-kadang jual jeruk yang di atasnya yang bagus, bawahnya yang busuk. Nah, Ya. itu dia. Nah itu Betul. nggak batal puasanya, mah. Ya, artinya dia nggak wajib ganti Baik. puasanya, tapi pahalanya yang nggak ada. Ya. Banyak tadi tidak sedikit orang yang berpuasa hanya menerapkan haus ya, lapar dan haus. Ya, tidak sedikit kan banyak. Berarti hanya banyak sekali orang-orang yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Hanya hanya sedikit. Ya, yang sampai ke derajat tatakun tadi. Menyalalakum mudah-mudahan tuh Allah aja bilangnya ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kamu bisa bertakwa. Gitu Mas Novo. Baik, ternyata tidak mudah karena saya juga godaannya banyak ya, begitu lihat kameramennya nggak bagus, kadang-kadang emosi, nah itu yang kadang-kadang kita nggak kontrol ya. Oke. Jadi yang kayak gitu-gitu itu yang memang harus kita betul jaga. Tapi saya juga belajar, begitu dengan Prof. Didin saya belajar betul bagaimana memahami kedua siam dan tadi saum yang luar biasa, ternyata beda loh. Ini yang memang nanti pasti masyarakat juga akhirnya tahu, oh iya beda ya gitu. Ini yang memang kadang-kadang di masyarakat bisa nggak tahu, bisa tertukar dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya tentang kesimpulan memahami saum dan siam bersama dengan narasumber kita, dengan penceramah kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan tentu kita masih membahas tentang memahami saum dan siam bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI yang tadi sudah banyak, dan di segmen kedua ada juga penanya dan luar biasa. Ternyata jangan sampai kita masuk dalam kategori yang mendapatkan lapar dan haus saja. Ini yang luar biasa, dan ada satu poin yang tadi disampaikan juga harus ikhlas Popre untuk menjalankan ibadah, untuk meningkatkan, dan ada amal. Jadi Profesor dua kunci ketika yang bulan Ramadan itu, tingkatkan amal dan ikhlas. Ternyata dua kunci itu untuk menjawab semuanya. Mau kita tadarus, mau kita sholatnya ditingkatkan, apapun itu. Tapi kalau kita dua poin ini, amal dan ikhlas, kayaknya menjawab semuanya deh. Menjalani pekerjaan bisa jadi amal, kalau kita menjalani ikhlas bisa jadi dapat pahala, Prof ya. Betul. Jadi dua poin ini ternyata jadi kunci, bukan menjawab satu kasus saja, tapi bisa menjawab semuanya. Dan kemudian tadi jangan sampai kita membatalkan pahala kita. Jadi jangan kira gibah itu norma-norma aja. Jadi ngomongin ternyata pahala kita puasanya hilang, begitu ya Prof? Betul. Terakhir Prof, kesimpulan untuk di segmen ini, silakan. Baik, para pemirsa Kompas TV dimanapun berada ya. Jadi memang saum ini ya, atau apalagi siam ya, yang lebih dalamnya lagi, kan ada 4 hal yang hanya bisa dilakukan dengan siam. Baik. Ya, yaitu nafsu. Ya pertama, nafsu bicara. Ya, nafsu bicara itu hanya bisa dikendalikan dengan siam. Ya, kenapa? Karena yakin betul tadi Allah mengawasi kita, nggak mungkin kita bicara semaunya. Baik kualitas maupun kuantitas. Ya, ketika di bulan Ramadan orang yang ngomongnya banyak kan takut haus minimal. Ya, banyak yang biasa istri cerewet sekalipun pasti di bulan Ramadan cerewetnya berkurang. Ya. Yang suami istri misalkan bertengkar 10 kali sehari paling jadi 1 kali. Ya. Oke. Karena takut haus. Ya. Yang kedua ya pasti kurang dalam makan ya. Kenapa? Nafsu makan, karena kan kita memang harus saum ya dan siam tadi. Ya, itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, yang tadi rakus makan ketika Ramadan yang halal saja jadi nggak boleh ya. Betul. Apalagi yang haram. Ya. Jadi yang kedua nafsu makan ya. Yang ketiga
ya tadi ya nafsu hubungan suami istri ya. Ya, Di bulan Ramadan yang halal saja di siang hari nggak boleh ya. betul. Apalagi yang Haram. haram. Otomatis itulah bisa dikendalikan hanya di bulan Ramadan. Ya, itu ya. Kemudian ya yang lain termasuk nafsu amarah ya. Betul. Di bulan Ramadan ya karena energinya sedikit marah pun lemes ya. Tadi ya termasuk maaf tadi nafsu seks mungkin lihat orang cantik tertarik tapi kan lemes ya Iya. karena puasa ya. Iya. Paling tidak bisa dikendalikan di bulan Ramadan. Makanya marilah ya para pemirsa Kompas TV di momen Ramadan ini kita jalankan siam dengan sebaik-baiknya ya. Bukan saum ya, tapi siam. Insya Allah dengan siam pahala puasa kita dapat dan oleh Allah kita jangan orang yang bertakwa. Sementara orang yang bertakwa dijamin oleh Allah akan dapat rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Mayyattaqillaha yaj'alhu mahroja ya. Ya. Barang wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Saya nggak pernah ngimpi dikasih baju. Hari ini dikasih baju. Dari Arab. Dari Arab. Okay. Ya, ini kan termasuk mudah-mudahan kita jadi takwa semua. Amin. Ya. Karena saya tidak pernah ngimpi dapat baju ya. Betul. Termasuk Mas Nova. Betul. Ya. Saya juga nggak nyangka, Baik, Prof. barangkali itu terima kasih ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Nova. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya luar biasa. Bagaimana tadi Prof Didin juga menyampaikan bagaimana kita harus juga jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan haus, terus kemudian juga kita mudah-mudahan bisa bertakwa dengan puasa ini. Karena itu tidak mudah, jujur tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Dan memang tadi Prof sampaikan banyak poin yang saya pikir jadi entry-nya lah supaya kita bisa bertakwa dengan memperbanyak amal, terus kemudian dengan ikhlas, terus kita menghindari berbagai hal. Pasti godanya ada saja, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi baik. Karena tadi ketika kita sudah bertakwa, wah kayaknya salah satunya aja pintu rezekinya datang dari tempat yang tidak kita duga begitu ya. Jadi pertanyaannya kok saya masih nggak dapat rezeki aja? Ya tanyakan pada diri sendiri. Betul begitu ya Rob? Takwa kita sudah sampai mana? Nah itu yang memang menjadi poin juga di akhir di kesimpulan. Terima kasih Prof atas waktunya. Di episode ini kita sudah banyak ilmu yang kita dapat. Saya juga betul berharga betul bisa dapat ilmu satu hal yang membedakan antara saum dan siam. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.